intensi misa kita pada sore hari ini untuk mendoakan arwah Mami Melawati Pranatan dan untuk arwah I Cendrawati Pranatan yang telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Semoga boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Dimohon oleh keluarga Bapak Edi dan Ibu Clarissa. Yang kedua, mohon doa untuk suami tercinta Akting Wiryadi yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Papa kami Yosef Mensana yang juga dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga Bapa berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan diperkenankan berbahagia bersama para kudus di surga. Dimohon oleh keluarga Mama Yohani Francisca. Yang berikutnya dari Delano Stephen Wawaruntu dan keluarga. Mendoakan Ibu Maria Trisilowati yang sedang sakit. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesembuhan, rahmat kekuatan, sehingga Ibu Maria Trisilowati bisa kembali pulih dan beraktivitas seperti biasa. Dan mohon berkat Tuhan untuk segala sarana yang membantu proses kesembuhannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Para saudara yang terkasih, hari Minggu biasa yang ke-17 kita rayakan pada minggu ini. Sebuah pertanyaan sederhana yang bisa direnungkan. Apa yang kita cari dalam hidup di dunia ini? Ada banyak jawaban yang bisa kita lontarkan. Kesenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir untuk mencari yang lebih utama dari semuanya itu? Yaitu keselamatan kekal. Bacaan-bacaan nanti yang akan kita dengarkan menghantar kita kepada permenungan yang lebih dalam. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Mari sekarang menyiapkan hati dan batin untuk mengawali perayaan kita pada sore hari ini dengan terlebih dahulu kita mengakui segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluluhkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Putra kabulkanlah doa kami. Hanya Engkau lakukan, Marilah berdoa. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau tiada suatu pun yang baik, tiada satu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami,
agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau pun tak akan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah
lebih daripada emas, bahkan daripada emas, Tuhan. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajarkan orang banyak hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tembayan, yang buruk dibuang.
Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah setiap kali ada anggota keluarga yang merayakan ulang tahun atau teman, kita yang ikut merasa bergembira dari dekat maupun dari jauh, memberikan ucapan. Sebelum-sebelumnya seringkali kata-kata yang diucapkan adalah panjang umur dan sehat selalu. Tapi kemudian kata itu dibalik, sehat selalu dan panjang umur. Rupanya orang akhirnya semakin bijak melihat, mencermati mana yang diutamakan. Kalau orang itu berulang tahun, selalu dikatakan selamat ya, panjang umur. Tapi lupa mengatakan sehat ya, ya kalau umurnya panjang. Boro-boro mau mengatakan nanti 10 tahun lagi kalau tidak sehat hari esok. Tapi ketika mengatakan selamat ya, sehat selalu, dan semoga diberi umur yang panjang. Nah, baru terasa ucapan itu sungguh-sungguh sangat mendalam. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Baru yang lain akan ditambahkan kepadamu. Menjadi kata kunci perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil. Bagaimana dia mengajak para murid untuk berjuang, untuk berusaha mendapatkan yang lebih utama. Karena ketika yang lebih utama itu didapat, yang lain pasti dengan sendirinya akan didapat. Sungguh sangat bijak Nabi Salomo dalam bacaan pertama. Ketika ia didatangi oleh Allah dalam perjumpaannya dalam penampakan. Allah meminta kepadanya, engkau mau meminta apa? Silakan, saya akan kabulkan. Tapi Nabi Salomo sungguh sangat rendah hati. Dia mengatakan, saya sungguh sangat bersyukur engkau telah memilih aku untuk menggantikan Daud. Engkau juga telah menempatkan aku di tengah orang-orang yang baik. Maka saya tidak akan meminta yang muluk-muluk. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sungguh sangat sederhana. Tetapi sebuah permohonan yang lahir dari sebuah kebijaksanaan yang tentu tidak serta-merta kita semua akan memilikinya. Ketika kita diberikan tawaran, pastilah yang ada pada kita sejauh mana itu akan lebih menguntungkan, lebih menyenangkan, tanpa kita berpikir apakah itu nanti sungguh akan membuat kita memperoleh keselamatan atau justru sebaliknya. Maka bacaan-bacaan pada minggu biasa yang ke-17 ini mengajak kita pertama-tama milikilah sikap yang bijaksana di dalam hidup.
Seorang yang bijaksana sebagai seorang beriman pasti dia tahu apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus dilakukan. Yang diperjuangkan adalah pasti selalu memuliakan Tuhan dan selalu memohon berkat-Nya. Dia akan selalu berdoa, syukur dan terima kasih Tuhan boleh sampai pada detik ini. Izinkanlah aku besok boleh bangun kembali. Dia tidak akan meminta, Tuhan berikanlah aku besok banyak hal. Kesuksesan, mungkin juga rezeki yang banyak. Mungkin terlalu maju, terlalu mengarep-ngarep rezeki yang banyak, lupa kalau seandainya Tuhan tidak mengizinkan untuk bernafas besok pagi. Nabi Salomo telah menunjukkan sebuah contoh kebijaksanaan hidup. Banyak yang ditawarkan kepadanya, tapi Nabi Salomo tetap tahu sebagai orang yang dipercaya oleh Allah apa yang harus diminta. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita pasti akan dianugerahkan banyak rahmat dan berkat dari Tuhan. Rahmat dan berkat itu bukan semata-mata datang dari dalam diri kita, bukan datang dari keberhasilan atau kesuksesan kita, tapi datang dari Tuhan yang mengizinkan, memperbolehkan kita boleh menikmati hari-hari hidup kita. Maka jangan pernah lupa untuk kembali kepada Tuhan, bersyukur dan memohon berkat-Nya, supaya kita tetap dianugerahkan kesempatan, dianugerahkan segala peluang untuk bisa mengembangkan diri. Dan tetaplah menjadi orang yang bijak seperti Salomo. Anugerahkanlah ya Allah kebijaksanaan dalam hidup untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Doa umat. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Mari kita panjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan korban lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami, tinggallah bersama kami dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah kurban yang Kau letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup sekarang ini dan menghantar kami kepada sukacita abadi karena anugerah-Mu semata-mata dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja.
Mari kita doakan doa novena tabisan imam. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau senantiasa memilih dan menetapkan orang-orang khusus-Mu untuk meneruskan karya keselamatan putra-Mu hingga kini. Pada kesempatan ini kami mempersembahkan doa bagi para saudara kami, Diakon Bernadettus Aprilianto, Diakon Yohanes Gustiranda, Diakon Markus Trio Agustra, Diakon Victorinus Sidik Budianto, Diakon Sebastianus Wahyudi, yang akan ditabiskan menjadi Imam Kuskupan Agung Palembang. Allah Putra Penebus Dunia, Imam Agung Abadi, kami serahkan para calon imam ini untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan dan martabat imamat-Mu sendiri. Semoga mereka mampu mengikuti teladan-Mu dengan setia dan tekun, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan selanjutnya, semoga mereka pun dapat menjadi teladan bagi kami dalam mengejar kesucian hidup. Allah Roh Kudus, sumber pembaharu hidup, kami percayakan para calon imam ini dalam karya-Mu. Perbaharuilah mereka senantiasa dengan api cinta-Mu, dan semangatilah semua orang yang terlibat dalam perayaan tabisan nanti, agar dapat bekerja dengan baik, sehingga seluruh proses perayaan tabisan berlangsung lancar. Sukacita berlimpah bagi kami semua. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, demi terkabulnya doa permohonan ini yang kami sampaikan kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus Sang Putra dan dalam Roh Kudus, kami mohon bantuan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa. Semoga teladan Santo Yohanes Maria Vianney menginspirasi mereka untuk setia dalam doa dan pengorbanan. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah para calon imam kami ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen kudus sebagai kenangan abadi akan sengsara Putra-Mu. Semoga anugerah yang diberikannya kepada kami demi cinta kasih-Nya yang tak terperikan berguna untuk keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja hari Minggu biasa ke-17. Hari orang tua, kakek dan nenek sedunia. Pertama, akan diadakan kursus Kaperper untuk bulan Agustus di minggu keempat. Maka bagi yang ingin mengikuti bisa mengambil formulir di sekretariat paroki. 2. Misa harian dilaksanakan pagi hari pukul 5.45 pagi. Ketiga, kolekte dan dana solidaritas umat. Kolekte minggu lalu Rp2.488.000. Dana solidaritas umat minggu lalu Rp2.388.000. Parkir minggu lalu Rp325.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi disampaikan bahwa misa harian dilaksanakan pagi hari
selama 1 minggu ini karena semakin meningkatnya kegiatan persiapan tabisan yang akan dilaksanakan pada minggu depan, hari Selasa. Jadi minggu depan tanggal 2 Agustus itu akan diadakan gotong royong. Lagi-lagi ini hajatan paroki, bukan hajatannya umat Tegalarum. Jadi Bapak Ibu tidak bisa hadir saat tabisan, hadirlah, berpartisipasilah saat gotong royong persiapan. Supaya kita memang sungguh merasa ini bagian yang dipercayakan kepada kita oleh Bapak Uskup. Jadi tidak melewatkan momen ini begitu-begitu saja. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan untuk suksesnya perayaan ini. 2 event sudah berjalan, tapi partisipasi kita, persiapannya masih belum maksimal. Maka mari tetap terlibat sebagai umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Batureja yang dipercaya oleh Bapak Uskup menjadi tuan rumah tabisan imam. Yang kedua, teks doa novena ini silakan Bapak Ibu boleh membawa pulang, tapi di rumah didoakan, bukan dijadikan selipan buku puji syukur. Tapi kalau tidak didoakan di rumah, jangan dibawa pulang. Biarkan di dalam gereja, nanti umat yang ikut misa akan mendoakan. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama saudara-saudari sekalian dan segenap keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah misa kudus telah selesai. Syukur.